Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrata Kapti dengan NPM 23178 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan progres dalam pembuatan artikel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Hukum Masyarakat. Progres saya dalam membuat artikel yang akan di-up di EduLaw ke dalam EduLaw sekitar 50%. Karena dalam pembuatan artikel tersebut masih banyak yang perlu saya perbaiki, dievaluasi lebih jauh, dan mencari lebih banyak sumber-sumber yang relevan dengan materi pembahasan yang ada dalam artikel yang sedang saya buat. Lalu, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi ke dalam PPT yang dibawakan pada saat pendidikan hukum masyarakat yang dilakukan di SLB di YPAC Bandung dengan judul Upaya mewujudkan sila kelima dalam membangun kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dengan tema kami juga punya mimpi, membangun lingkungan yang aman, positif, dan ramah untuk anak-anak. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu sila kelima, Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan untuk semua warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Indonesia memiliki sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama untuk meraih mimpi dan berkontribusi bagi bangsa. Disabilitas bukan tentang ketidakmampuan, tapi tentang kemampuan yang berbeda. Selanjutnya ada hak-hak penyandang disabilitas. Hak itu artinya adalah hal-hal yang boleh kamu dapatkan dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Hak-hak yang penting yang kamu miliki yaitu pertama ada hak untuk diperlakukan sama, selanjutnya ada hak untuk sekolah, hak untuk bermain dan beraktivitas, hak untuk mendapatkan bantuan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk aman dan nyaman. Selanjutnya hal yang penting perlu diingat, yaitu kamu istimewa dan berharga. Disabilitas bukan berarti kamu tidak bisa melakukan hal hebat, tetapi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika ada yang tidak memperlakukan kamu dengan baik, ceritakan pada orang dewasa yang kamu percaya. Kamu memiliki hak yang sama dengan semua anak lainnya. Jangan pernah merasa kamu tidak layak untuk mendapatkan hal-hal baik dalam hidup ini. Kamu berhak bahagia, belajar, bermain, dan bermimpi setinggi-tingginya. Ingat, jika ada yang melanggar hak-hakmu, kamu boleh meminta bantuan pada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang kamu percaya. Selanjutnya, ada beberapa aturan dasar hukum untuk penyandang disabilitas, yaitu aturan-aturan yang melindungi teman-teman disabilitas. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi kita mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama. Terdapat dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk sejahtera dan bahagia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini adalah aturan khusus yang dibuat untuk melindungi teman-teman disabilitas. Isinya antara lain, yang pertama ada yang dilarang. Tidak boleh mengejek atau membuli penyandang disabilitas, tidak boleh melarang mereka sekolah atau bekerja hanya karena disabilitas mereka, tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak adil. Selanjutnya, ada yang harus dilakukan yaitu sekolah harus menerima siswa penyandang disabilitas, tempat umum harus mudah diakses oleh mereka. Pemerintah juga harus membantu kebutuhan khusus mereka. Selanjutnya ada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PBB). Indonesia sudah berjanji di mata dunia untuk melindungi penyandang disabilitas, yang artinya kita punya tanggung jawab untuk menghargai mereka, membantu mereka mencapai mimpi, dan tidak membeda-bedakan mereka. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari itu di sekolah. Jika ada teman disabilitas yang ingin bersekolah, sekolah tidak boleh menolaknya. Lalu di tempat umum, di mal, di stasiun, dan di tempat umum lainnya, harus punya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Lalu dalam pekerjaan, perusahaan harus memberi kesempatan yang sama untuk bekerja. Selanjutnya, mimpi yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas. Apa itu mimpi? Mimpi adalah keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Semua orang berhak memiliki mimpi tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau latar belakang.
Disabilitas bukan penghalang untuk mereka memiliki mimpi dan meraih sukses. Banyak penyandang disabilitas yang telah membuktikan dirinya mampu untuk berprestasi di berbagai bidang. Apa saja mimpi yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas? Yaitu menjadi guru, dosen, atau pendidik khusus, meraih gelar sarjana atau berpendidikan tinggi, menjadi pelukis, membuka galeri seni atau pameran hasil karya, menulis buku, membuat lagu atau menjadi penyanyi, menjadi atlet nasional atau internasional, menjadi konten kreator, dan banyak lainnya. Peran orang tua dan guru. Orang tua harus menjadi teladan dengan menunjukkan sikap hormat, empati, dan komunikasi terbuka di rumah. Dengan mendidik anak tentang nilai-nilai ini, mereka akan membawa sikap positif tersebut ke lingkungan luar. Kolaborasi antara orang tua dan guru menjadi kunci membangun generasi yang lebih peduli dan inklusif. Selanjutnya, motivasi untuk membangun semangat serta kepercayaan diri. Apa itu kepercayaan diri? Percaya diri adalah keyakinan bahwa kita mampu melakukan sesuatu dengan baik. Rasa percaya diri membuat kita berani mencoba, tidak mudah menyerah, dan tetap semangat walau ada tantangan. Cara membangun semangat dan percaya diri. Kenali kelebihanmu mulai dari hal kecil, jangan takut gagal. Kelilingi diri dengan orang positif, ucapkan hal positif pada diri sendiri. Selanjutnya ada kata-kata motivasi. Keterbatasan bukan halangan untuk menjadi luar biasa. Saya bukan tidak mampu, saya hanya punya cara berbeda untuk bersinar. Kekuatan terbesar datang dari hati yang tidak menyerah. Percaya dirilah karena dunia butuh orang seperti kamu. Kamu kuat, tangguh, dan penuh semangat. Kesimpulannya, penyandang disabilitas adalah individu yang berhak hidup layak, bermimpi, dan sukses. Dengan perlindungan hukum, dukungan lingkungan, serta semangat dan kepercayaan diri, mereka dapat mewujudkan potensi terbaiknya dalam masyarakat inklusif dan adil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.